maksudnya. Itu dalam bidikan terus, Mas. Dididik. Walaupun kita ini bukan orang makrifat Allah, masih tingkatan dasar keimanan kita. Kita sih sudah dididik oleh Allah langsung lewat mimpi. Siapa yang ngasih mimpi sampean? Ayo, siapa yang ngasih mimpi sampean? Siapa? Ya Allah, wah, lah iki sekecil ini kita ini gak percaya nang Allah. Kita tidur kan, mungkin terlelap gak eling apa-apa, tapi kita diberi mimpi. Sampai ketemu siapa. Ini kan Allah yang jadi jalannya sampai ngasih mimpi. Nah ini loh Mas, tidak diajarkan. Kenapa Allah disingkir-singkir no? Aku singkir. Ya apa besok di kuburan? Iya, termasuk orang-orang yang dianggap wali-wali yang dirame-ramaikan sampai sholawat kita tapi dikasih tahu sampai biarpun makamnya kayak kembang, biarpun makamnya kayak istana wangi-wangian, di dalam kuburnya kerangkang Mas, di atas di holi di apaan kita sholawat kita lantas diberitahu oleh aku tinggal kerangkangnya mangap ini perwujudan sifatnya di pinggir ya susah gila awak ini Mas gila kerangkangnya di wali-wali nang Allah kembangnya sampai makamnya iya kok aku rono tak kayak duit ya itu sampean wis gak usah golek ilmu aneh sampean belajar iki istiqomah iki uwet-uwet termasuk lek Rogo Sukmo iku ana wirid khusus bisa mengeluarkan saudaran sendiri maka nang Allah nggak percaya makanya ono jawabannya sing melalui orang Jawa kayak saya ini berkata saya berguru kepada diri saya sendiri ya itu perwujudan sifat itu asli ya itu bosone lek melalui sing iki mau lek melalui sholawat diri lantas bemetu dhewe gak soro Mas gak usah posiban nih gak usah kumkum gak usah nanti keluar sendiri sampai enak sholawatan enak ini kok mau ono di samping-samping sampai lihat diri sampai sendiri itu gerak Mas itu saya diberi oleh Allah tanpa ilmu tanpa apa nggak ngerti aku kayak enak wiritannya ini dah dipiro kembar iki kesenengane sifat sing selama tak lakoni ono sing rompian ono sing celonoan setritiko ono sing kaos daleman to dulu gambaran saya gitu digambarkan ini ternyata yang nggak pernah saya lakukan itu ada satu Mas pakaian putih mulus dia di bawah orang ini empat jadi berapa itu satu di sini duduk gini dok pakaian putih saya nggak pernah pakaian putih nggak pernah saya kok bisa ini ternyata saya dididik di sini ini bisanya cuma buat perdukunan gituan tidak diajak keimanan nggak pernah tapi kalau kita melalui sholawat dikir lantas ini yang bisa memang sama wujudnya sama tapi sabar dia ngene tok ya nama kai lho sampean ngene tok wiritan ngene tok sampean wis tutuk kono lihat diri sampean sendiri di sana penyaksian diri sampean di sana nah itu terus sampean enak terus proses-proses nanti Ka'bah itu bisa datang ke sampean masuk ke sampean nah itu manakah yang benar gak usah dihiraukan semua itu benar karena saya hidup bermasyarakat saya harus ke Ka'bah sana menjalani hukum apa syariat ya sak fisike ya ngetok duit Mas ya budal tapi yang bisa diterima oleh Allah yang ini tapi lek wis sorono iso ngalami sing gaib jadikan satu di dalam diri moko seneng salat tuh kadang orang ku tertipu Mas wis seru Ka'bah gak tahu salat ya saya bisa gitu terus wis rono jangan cukup salat gak salat muter ae ini diaru-aru nang adik lho masuk kok Jumatan ngono akhirnya dia diketoki aku nek Ka'bah jare koroi iku arek iku ya lho oh lali tahun aku gak Jumatan muter ae kate Jumatan lho sarungan wis anu kate budal tok kate takdir nang aku diaru-aru nang yo akhirnya pembelajarane iku ya pelajarane saking rada lalian Hati aku diharu-haru, masih ora Jumatan muter di buru, terus awak diketoki. Cedek sak kabehane iki Mas lek awak mengendaki. Tak bali di karepene. Wis kaya ngene iki Ka'bah.
Lek anjene Allah mengendaki Mas, lek secara syariat kita butuh uang untuk pergi ke sana. Itu melalui gitu Mas. Lek atas wong lihat elek-elek ilmu kita rontok suruhan Mas. Temenan, gak usah diadu ilmu. Cukup sampean salawala Muhammad sallallahu lewat cedoar ngono wis merotoli itu. Ya. Dua jadinya kalau apa gimana? Apa? Iki Tutu. Beda lagi. Hah? Anu, apa dah sih? Apa gimana aku iki? Tema emang. Padha lali kabeh. Ah, wis. Hah? Anu wis. Boten tema ya. Boten tema. Yang jelas sampean tadi kalau memang nggak usah ingin tapi tetap sampean istiqomah sholawat dan tasbih. Semua bisa terjadi. Kalau lewat lain-lainnya enggak hanya tipu daya laknatun itu masih sampai tak baik teko nang awake sampean masih sampai budal rono tipu daya laknatullah kalau melalui ayat lain tapi yang benar ya melalui sholawat tasbih ini hake Allah sak temenane yo Ka'bah temen ya sampean budal-budal rono temen maka di dalam diri ini ingin ke sana secara syariat. Pasti sudah ada undangan sampean di sana karena sampean sudah ngalami melalui sholawat tasbih ini berarti sudah nang Allah sampean wis diundang wis ono ning kono. Ya engko apa iku dalane wae alam. Itu wis gak usah mikir-mikir pukulan di batas tuh jabar barang gak usah. Gak usah. Lah sing iku Mas, misal kan wiritan kan sing wingi kan aku ngomong entakon ana gambaran krana angen-angen. Iya. Marono kan wis mari wis sadar ah, oh iki angen-angen. Marono kan wiritan maneh. Lah iku muncul maneh biasae. Muncul iki ya prasaku sih. Dak duduk angen-angen apa awalnya duduk angen-angen wis, moro-moro muncul. Lah muncul gambaran iki ya istilahnya ndak iso dijelasno abstrak. Gak iso jelasno apa gambare. Sampai kadang ono reaksi fisik kayak gayuk ini loh. Ya itu Apa kalau awal-awal seperti itu kan ini gak ro ilmune tapi aku ya tahu dikalami ngono koyo ana sing digoleki apa ngene iki. Ngono kok gayuk ngene. Kita punya secara enggak langsung kita ini dikasih jawab, kasih pertanyaan oleh Allah. Karena istiqomah kita. Itu fisik ini krono gak mampu bahwa kita bisa berguru kepada Allah. Kan ngono ah. Karena kita ngaji ngalor ngidul sampai tuwek ngene iki. Sopo kon kate gurumu Allah? Kon sopo? Lari dikon-kon, sopo-sopo iki menjatuhkan keimanan. Sehingga kita ini memang lahir Islam karena orang tua kita Islam. Kita baca Allah dedek. Tapi wis ono sing rusak keimanan ini sehingga saat Allah sak benerin dedek iku gak mampu kita untuk nerima kira ono sing golek kepinopo. Sampai-sampai ada penggambaran saking Allah iki sayange nang awak krana awak iki ono sing rusak kan ngono. Wis dikeki nang Allah tapi kene gak mampu untuk menerima nang Allah sampai tangan salaman. Bisa dikatakan berjabat tangan dengan Allah. Allah itu gak ada tangane. Tapi kita yang punya fisik, kita yang menggapai ke Allah lagi loh. Sampai kita begini. Kita nyekel tasbih. Ini enggak usah salaman karepe. Menggapai cintane Allah, tapi di dalam diri ini keimanan ngaji mulai bayi, mulai ngerti dilanggar sampai mene iki sampai duwe putu gak mampu untuk menerima sesungguhnya hak guru itu adalah dzatullah. Sehingga setiap kali kita istiqomah Allah ngekei ilmu ya gak mampu. Akhirnya sampai ngene. Akhirnya ya ini sadar sesungguhnya. Karena kita cerita kok ini. Pengalaman diri melalui keimanan ini, iman saja kita gak mampu yang bisa komunikasi ambil menggapai cinta Allah itu adalah keimanan kita. Padahal iman kita sementap dengan Allah. Tapi akal kita gak terima, ya itu mangun sing golek sampai tangane koyo kate menggapai. Ngene gayu. Ngene gayu. Terkadang tasbih ini diberhentikan oleh Allah. Letak gini loh, gini Allah.
kita diberitahu gambarannya. Jadi gak mampu, sesungguhnya itu adalah Allah. Gambaran-gambaran yang seperti itu karena kita melalui ayat-ayat Allah, termasuk salawat di tasbih itu. Nah itu kita gak mampu sesungguhnya. Tapi lek wis sak benere, lek wis ilmu wis gak ada tahun-tahunan, gak ada setengah tahun, gak ada bulan-bulanan, sekarang pun bisa. Enak sholawatan ngene, terus di dalam diri ada yang kayak berputar, ini diam aja. Diam aja, kita pasrah nang Allah, muter dhewe. Muter dhewe, sret ngalih karena sesungguhnya Allah nggak ada di barat. Setelah kita berputar ini di dalam diri ada penyaksian fisik ini, walaupun penyaksian di dalam diri ini tidak boleh negor fisik ini. Biarkan berhenti, nanti Allah yang memberhentikan, maka sang pelihat fisik ini dia jadi satu di dalam diri, baru sadar kita. Loh, aku kok ngadep nang ngetan. Nah itu. Nah itu. Jadi apapun itu kejadian saat sholawat di dalam tasbih, kita lemaskan aja, akal tidak dipakai, pasrah nang Allah, sakarepe Allah. Sampai bumi ini berputar walaupun kita nggak berputar. Muter, sujud ae goncang, jare ini ngono wali. Aku wali berarti ayo kene sikilku ae sambungan kabeh ngene, ayo dhuwit mungkin aku kabeh. Tidak Mas, orang biasa sebodoh saya ini dikasih pengalaman seperti itu. Berputar sujud ngene iki lho Mas, muter ngene weru-weru sampai wedi aku Mas. Sujud anggang-anggang ya tetap berputar. Karena saya waktu itu belum tahu sebenarnya bahwa guru hakiki itu Allah. Tak pikir ya aku mumet, tak pikir aku ono lindi, tak pikir enggak. Ternyata. Nah, setelah itu kan Allah didik terus ya Mas. Itu. Akhirnya waktu sholat dianggang-anggang dolekno pisan wis. Nang pengeruan tok ngene Mas. Iya. Langsung dep itu berputar wis. Bisa berputar, bisa gini. Goyang. Ini kalau cerita orang itu wali, itu karomanya gini dudu. Boroi kembangan tok itu kepada Allah. Saat kita sujud saya enggak terima akal ini, enggak nerima. Kayak ada yang karena kita nggak terima, ada yang ngendeng nih gini Mas, sampai kan pernah ngalami loro kayak ada beban sepaneng penuh kayak nanti meledos. Memang iya, kita dididik situ. Kalau sampai nggak punya ilmu, sampai istiqomah berdasarkan kita orang Islam yakin neng sholawat dikiran tasbih kan gitu kan ajaran ini. Nanti dikasih neng Allah sampai nggak mampu menerima itu beban. Bisa-bisa butak kayak gini, bisa hidupnya kayak gini terus bisa, karena nggak tahu jalannya. Setiap kali sholawat di tasbih istiqomah, ada yang panas sih, ada yang ngendang. Nah itu saya dulu karena nggak ada guru, nggak ada apa, akhirnya saya ini mau keluar. Setiap saya istiqomah mau keluar itu berapa bulan itu langsung saya mau keluar dipegang wis nang Allah ngono ae bocah mau ngene kualut Mas sini. Akhirnya saya dibuat malung lah ini digini kan ada yang meletus di dalam sini. Nah itu wis akhirnya kayak bom itu Mas. Ya keraslah bunyinya untuk saya sendiri tapi ya goncang semua ini itu. Tapi sejak itu saya nggak bisa berpikir wis tentang keimanan. Nggak ada otak saya ini rasanya tak mikirnya pokok nggak bisa. Jadi kayak bodoh itu Mas. Kayak bodoh itu. Ya siku salah satunya gini itu. Akhirnya neng Allah otak ini dibuat bodoh, baru saya bisa menerima ilmu Allah sih sak bener-bener ini. Kayak muter ngene kumang ya Allah nggak ono pulo. Kayak goncang, kayak sujud berputar, ternyata di dalam diri ini huruf mim ada di sini. Kita itu huruf mim ada sini. Kalau tipu daya laknatullah setiap kejadian hak kebenaran Allah pasti awalnya ada tunggangan laknatullah untuk melenceng gini. Itu huruf mim kan di sini yang hak Allah. Lah sing ujian awal ini tipuannya ini ditaruh di di dubur. Huruf mim Muhammad itu ada di dubur. Anunya ujiannya yang enggak benar.
Nah itu, mana mungkin Muhammad kok ini itu dijawab sendiri oleh saya cuma dengerin. Setelah meledak itu tarung gitu, tarung antara fisik yang ya yang gimana sama yang hak itu, maka jadikan satu nanti hilang sendiri. Diberitahu sini huruf mim ini muter sini, huruf mim lalu lari ke dada ini. Di sini ada huruf alif. Lalu diberi lagi pengalaman lafalipun Allah yang di luar diri sama lafal Rasulullah. Jadi di atas langit itu Mas ada lafal Muhammad pertama itu. Besar. Muhammad ini. Lafal Allah di belakang segini. Ibaratnya. Tapi terlihat, tapi lafal Muhammad ini sampai membentang. Setelah otak saya ada yang melejit, bisa nangkep, gak mudah setelah itu. Lalu nggak lama kemudian lafal Muhammad ini bentuknya putih kayak embun. Nah, itu kayak embun, ya kayak jatuh gitu. Tapi bentuk Muhammadnya jelas. Lah Allahnya ya di belakangnya kayak jauh segini. Setelah itu menyamping. Yang Allah ini lalu menyamping ke Rasulullah sama besarnya. Nah, di situ saya oleh ilmunya kalau menyebut asma Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus tawadu, harus berakhlak, termasuk pakaian, termasuk ucapannya gak usah bentak, gak usah apa, santai, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ke Rasulullah, kalau ke Allah tidak berlaku semua ini, yes. Saya diberi pengalaman situ. Saya kalau nyebut asma Rasulullah izin. Karena pakaian gini, karena ini itu. Nah itu didikan yang tadi diberi lafal Allah, beri lafal Muhammad dan Rasulullah. Kalau ke Allah enggak ada. Biarpun enggak pakaian, sholat telanjang enggak masalah. Biarpun masya Allah enggak pakaian sumber ngene iki ya. Coploki kabeh wis Allah enak ae. Tapi kalau ke Rasulullah enggak pakaian sallallahu alaihi wasallam izin. Malu kita. Jadi dididik oleh Allah, kita harus tawaduk kepada Rasulullah. Pada Rasulullah. Lek kon nang aku sak arep-arepmu wis, wong aku kon besok ya muda kok. Kon besok ya muda ngadep nang aku. Lah ngenteni besok saiki ae kok sembayang. Tapi ya enggak bisa oleh akal. Niat dulu, baju dulu, mandi dulu, suci dulu. Setelah kita melaksanakan saking indahnya, saking nikmatnya sampai berputar. Coplok kabeh sarung iki, Mas. Enggak kerasa nyoplok dhewe. Enggak ngerasa sampe coplok dhewe, lanjang bulat salat sampai mutar. Akhirnya diberitahu yaitu bahwa alam ini terbuat seluruh semuanya dari Nur Muhammad. Ya non muslim ya apa kan tadi sampean kapan tanya kan? Apakah orang non muslim itu juga terbuat dari Nur Muhammad? Lah iya. Iya. Terbuat termasuk orang Kristen orang apa? Terbuat dari Nur Muhammad. Guys, kalau agama yang di dunia ini Mas, karena ini kan terakhir Islam penyempurnaan, sesungguhnya mereka ya harus ikut Islam karena Allah yang nyuruh. Tapi nggak tahu karena gengsi karena apa masih berpegangan kepada agama sebelum Islam, yaitu tanggung jawab dewe. Jadi intinya ini Mas ya, intinya ini sampean wis nggak usah berpikir. Kerja cukup dijalani yes. Itu untung sampai sama saya nggak punya anak, nggak punya apa. Banyak orang-orang di luar banyak semuanya Mas ya. Itu berpikir kok aku lek mati anakku ya opo. Boleh tak tinggal mati anakku gelandangan, anakku ngene iku ya opo. Lah saiki kita sudah diberi ilmu oleh orang tua kita, buyut-buyut kita meninggal. Mikir dah nang anak putih ora. Nah kan gak balik. Kuburan lah kita dari situ loh orang-orang ini Mas. Kasihan orang-orang itu. Jalani aja hidup. Pokoknya anak dua kehidupan sendiri. Termasuk orang-orang yang sudah ditinggal bapak ibu kan gitu lah. Ini enggak pikir anak ungkuk ngene ungkuk yo opo anu itu. Akhirnya ibadahnya kacau semua mereka. Seakan itu kalau diberi ilmu ini
pasti mukanya beda wis, cerah Mas. Iya ya, aku ditinggal ibuku ya aku ya gak dikei warisan nih. Ya urip. Lah aku wis pedomane ning kono. Jadinya ini semua Mas, yaitu kehendak Allah, cukup kita jalani aja. Asal kita nggak nyimpang dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sudah.